Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah oke teman-teman, jadi ini tuh siang hari, siang-siang nih panas banget Masya Allah. Dan ini tuh aku lagi di toko kain karena aku tuh udah janjian gitu ya teman-teman sama bude aku. Beberapa waktu lalu aku sempat bilang ke bude aku kalau aku tuh mau minta tolong buat dibikinkan gorden kolong kayak gitu. Karena gorden kolong aku yang sebelumnya itu udah parah gitu ya, udah nggak layak dilihat gitu. Ya sebenarnya itu masih bagus ya teman-teman, tapi untuk satu kolong yang bagian bawah kompor itu udah aku buang. Karena pas itu kondisinya itu bener-bener kotor, kena tumbahan-tumbahan, tapi nggak langsung aku cuci gitu, terus pada keluar bintik-bintik hitamnya gitu ya teman-teman. Akhirnya ya udah deh aku mau ganti aja, lagian juga udah hilang satu. Dan ini aku ada di toko kain, ini tuh lebih tepatnya di Jalan Kemakmuran gitu ya teman-teman. Kata bude di toko ini tuh jauh lebih murah harganya. Ya udah aku kesini aja, terus aku lagi milih-milih. Aku nggak beli banyak, cuma beli 2,5 meter saja. Dan ini aku udah sampai di rumah bude aku, terus aku minta tolong buat dijahitin sisi-sisinya gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya ujung-ujungnya aja biar nggak gimana ya, biar nggak kayak nyuwir-nyuwir kayak gitu. Nah ini lagi diukur sama bude aku udah bawa contohnya dua helai gitu ya teman-teman. Buat yang bagian kanan sama kiri, yang bagian tengahnya itu kan hilang, udah aku buang. Akhirnya tadi diukur sama pak suami pakai tali rafia gitu. Nah itu udah diukur sama bude aku, udah dipotongin, dan ini langsung dijahit ya teman-teman. Jadi bude aku yang ini tuh yang biasa mijit Devano gitu, ini tuh juga bisa jahit. Nah itu kalian bisa lihat sendiri, itu jahitannya itu bagus ya teman-teman. Itu lagi bikin baju untuk cucunya gitu. Nah ini aku jatuh cinta pada kain ini, nggak tahu namanya kain apa. Ini warnanya itu abu-abu ya teman-teman, tapi ini tuh bukan yang glossy gitu kalau di Padang. Nah kata bude aku bilang gini, ini kainnya terlalu bagus jadi sayang, mendingan dibikin baju aja. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Setelah dari bude aku, ini aku mampir ke barbershop ya teman-teman. Ini tuh mau nyukur rambutnya Devano sama si kakak Dava gitu. Sebenarnya sih rambutnya Devano itu tipis dan masih pendek banget, tapi aku tuh ngelihatnya itu udah bener-bener risih gitu. Kasian juga kalau dia itu sering gerah. Akhirnya yaudah aku potong aja. Kebetulan tadi pas lewat tempatnya ini bener-bener sepi, nggak ada orang. Akhirnya udah potong. Sekalian mau motong rambutnya si kakak Dava gitu supaya lebih rapi ya teman-teman. Nah ini Devano dipangku sama si papahnya gitu. Nah tapi habis ini tuh nangis gitu ya teman-teman. Akhirnya ya udah dipangku sama aku. Padahal aku tuh males banget buat mangku kalau cukur rambut, karena pasti bakalan gatel-gatel gitu. Nah lanjut, setelah itu ini udah sampai rumah, aku mau langsung masak aja ya teman-teman. Jadi sengaja banget aku tuh kalau masak itu nggak terlalu sore, seleganya aku, seada waktunya aku. Jadi ketika Devano itu bisa ditinggal, aku langsung aja masak kayak gitu. Nah ini aku masaknya mau bikin satu menu aja, tapi ini tuh enak banget ya teman-teman, simple tapi enak banget. Ini udah mengandung sayur dan lauk. Jadi kali ini aku mau bikin capcay. Di tungku sebelah kanan aku lagi ngegoreng ati ampelanya. Jadi untuk ati ampelanya itu kemarin udah aku rebus gitu ya teman-teman, 2 kali aku rebus. Nah ini sekarang mau aku goreng. Dan tungku di sebelah kiri itu mau aku gunakan untuk memasaknya. Jadi untuk bumbunya aku cuma pakai bumbu dasar putih yang udah ada stok di kulkas. Aku pakai 3 sendok makan gitu. Terus ini aku masukkan si kentang ya teman-teman, yang keras gitu. Untuk wortel aku nggak pakai karena wortelnya itu udah aku gunakan untuk membuat makannya si Devano gitu. Nah setelah itu di sini ada ceker 5 biji, aku masukin aja. Ini tuh juga habis aku keluarin dari kulkas. Ini sudah aku rebus juga barengan sama ati ampela kemarin itu. Nah di sini aku tambahin air ya teman-teman. Nah ini aku tuh belum belanja lagi. Setelah terakhir belanja kemarin itu aku belum sempat belanja lagi.
setelah kentangnya udah lunak, ini aku masukin sayur-sayurannya. Terus aku tambahin garam, kaldu jamur, dan juga kecap ya teman-teman. Aku kasih sedikit lada juga. Kali ini aku nggak tambahin gula, karena kan ini udah ada kecapnya gitu, jadi ya udah manis gitu ya teman-teman. Terus di sini aku masaknya itu juga nggak pedas sama sekali. Nanti semisal pengen pedas, tinggal aja ngeceprus si cabe. Nah ini aku tambahin kecapnya lagi sedikit supaya enak aja ya teman-teman, karena aku tuh suka yang manis gitu, yang hitam manis pedas kayak gitu, pokoknya enak, suka. Tapi berhubung kakak Dava biar ikut makan, akhirnya nanti cabenya aku ceplusin aja. Terus atinya udah aku potong-potong, aku masukin sekalian, dan terakhir ini aku masukin daun bawang, seledri, dan juga tomat. Aku aduk-aduk aja sebentar, setelah itu yaudah matikan kompornya. Nah sebenarnya aku juga pengen bikin mendoan gitu ya teman-teman, tempe mendoan sama sambal kecap, tapi nggak tahu nanti jadi apa enggak gitu. Aku kali ini masaknya cuma kayak gini aja dulu, nanti kalau kakak Dava mau makan udah tinggal pakai kerupuk gitu. Nah untuk takjilnya, alhamdulillah ya teman-teman, ini aku dikasih sama tetangga aku, ada es dawet dikasih tape ketan. Masya Allah, ini tuh bener-bener seger dan enak banget. Nah terus lanjut, ini aku mau beberes dapur. Jadi setelah masak selesai, di sini langsung aja mau aku elap-elap gitu ya teman-teman. Mau aku elap-elap semua area kompor, area meja, karena biar enak aja dipandang. Terus biar nggak berminyak kayak gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh aku nggak pernah memperhatikan dapur aku gitu ya teman-teman. Setelah aku main di Instagram, lihat dapurnya teman-teman tuh cantik-cantik, bersih-bersih, ya udah akhirnya aku tuh seneng aja gitu buat merapi-rapikan semua. Nah sebelumnya itu cuma sekedar merapikan, taruh aja kayak gitu ya teman-teman, dibersihkan, ya udah standar aja kayak pada umumnya gitu. Tapi sekarang tuh pengennya itu mempercantik dapur, kayak menghias, memberi sesuatu kayak gitu, kayaknya jadi lebih semangat aja gitu di dapurnya. Nah terus ini area tempat cuci piringnya juga aku lap-lap ya teman-teman. Jadi yang bagian ujung kanan itu sering banget mendapatkan remahan-remahan pasir gitu. Karena kan di atas dapur aku itu ngeletek gitu ya teman-teman. Nah itu tuh ada bekasnya, akhirnya pada rontok. Dan itu untuk plastik sampahnya itu udah aku ikat, mau aku buang. Setelah itu aku mau nge-refill minyak dulu. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun minyak mahal, aku tuh nggak kehabisan minyak, karena ini tuh dapet gitu ya teman-teman. Aku juga belum pernah beli minyak semenjak minyak itu mahal. Alhamdulillah banget pokoknya. Dan ini aku lanjut aja setelah bersih semua, udah bebas dari minyak. Nah saatnya aku mau masang gorden kolong aku yang tadi udah dijahitin sama bude aku. Nah ini aku keluarkan dari plastiknya ya teman-teman, terus aku buka dulu ini yang buat mana, ini aku ukur-ukur. Dan yang bagian bawah kompor itu kan nggak ada sampelnya, udah diukur sama pak suami gitu, ternyata kepanjangan ya teman-teman. Jadi yaudah nanti mau aku jahitin ulang, tapi kali ini aku tempelin aja ala kadarnya gitu supaya ketutup aja dulu. Dan untuk gorden kolong aku di sini aku pakainya tali kur ya teman-teman. Ini aku masukin pakai penitih, terus aku mau sulam-sulamin aja kayak gini. Tapi ternyata tuh kelamaan, akhirnya aku dorong gitu ya teman-teman pakai tongkat tongkat kecil gitu. Nah ini aku pakai tali kur, aku ikat-ikat aja kayak gini. Sebenarnya kalau pakai tongkat ajaib ataupun pakai kawat itu mungkin hasilnya lebih kencang ya teman-teman. Kan ada gitu kawat yang berbentuknya kayak mur, jadi dia itu molor kayak gitu, kenceng ya teman-teman. Tapi itu aku nggak beli, ini tuh aku juga beli udah lama. Nah ini untuk tali kur sebenarnya itu sambung menyambung dari ujung ke ujung gitu, tapi kali ini mau aku potong aja. Jadi satu sisi aku potong, satu sisi aku potong, supaya kalau salah satu gordennya itu ada yang kena minyak, bisa aku lepas salah satu gitu ya teman-teman, jadi nggak kepanjangan. Nah ini udah aku pasang satu gordennya, ini tuh lebih bagus dari gorden aku sebelumnya karena lebarnya itu lebih lebar, jadi lebih kelihatan kerutnya ya teman-teman. Dan alhamdulillah selesai sudah masangnya. Dan itu kalian bisa lihat bawah kompor itu kurang rapi karena itu lagi kepanjangan, jadi itu belum aku masukin ya teman-teman, baru aku lipetin aja gitu, nanti mau aku jahit ulang dulu.
Dan itu ada kakak Dava yang lagi ngambil sakatoni gitu. Ya udah dibiarin aja lah ya. Nah setelah ini aku mau lanjut buat bungkusin parcel aku. Jadi video aku beberapa waktu lalu kan aku udah belanja buat parcel gitu, tapi kan nggak banyak ya teman-teman. Aku bilang sama teman-teman aku mau bagi parcel ke tetangga aku yang biasa beli gas gitu. Ibaratnya buat bonus aja kayak gitu. Aku sih nggak banyak, cuma sedikit, ini paling ada gula sama teh, udah kayak gitu aja. Dan ini tuh aku ngumpulin dari uang labanya ya teman-teman. Jadi kalau aku dapet uang gas itu, ada yang beli gas itu, aku kumpulin keuntungannya sedikit-sedikit. Nah ini buat persen, ibaratnya sih seperti ini. Dan ini ya teman-teman, aku minta tolong sama kakak Dava buat bungkusin, ada gula, teh, tenggo kayak gitu buat cemil-cemil aja sih. Dan setelah ini kegiatan aku juga udah selesai, saatnya aku mau ke kamar karena Devano itu udah hampir bangun gitu, tidurnya udah terlalu lama. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton videoku sampai di menit ini. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.